Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah serta taufik sehingga kita masih kembali menghadiri majlis ilmu, yaitu di antara taman-taman surga di dunia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak jamaah salat isya Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi ujian. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi yang namanya ujian atau musibah. Aku wis ora sekolah, Ustaz. Aku wis ora sekolah. Saya sudah enggak sekolah. Walaupun kita sudah tidak sekolah, masih menghadapi ujian, Pak. Masih. Ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan yang enak-enak atau yang tidak enak, Pak. Enak-enak toh? Dua-duanya. Allah menguji kita yang enak dan yang enggak enak. Ujian enak contohnya nopo? Sehat, rezeki lancar. Ujian enggak enak contohnya meriang. Napa madi? Rezekine seret ya. Jadi Allah itu akan menguji hambanya dengan ujian yang enak dan yang tidak enak. Kata siapa, Ustaz? Kata Allah. Apa kata Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah akan menguji kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji umat manusia dengan yang buruk dan yang baik. Wa ilaina turja'un, sebagai bentuk ujian bagi kita semua. Dan ujian ini Bapak Ibu, ada Ibu ya. Dan ujian ini Bapak-bapak yang kami hormati, itu akan menimpa siapapun. Ya. Enggak peduli dia itu beriman atau tidak beriman. Enggak peduli dia itu sholat atau tidak sholat. Enggak peduli dia itu orang Islam atau orang kafir. Semua akan menghadapi ujian. Dah, terus bedanya opo Ustaz? KPKP diuji. Bedanya adalah sikap dari kedua jenis manusia ini. Bagaimana kedua orang ini, jenis dua orang ini, bagaimana dia mengambil sikap dalam menghadapi ujian. Maka ini bedanya. Orang beriman ketika dia mendapatkan ujian sekalipun, ketika dia mendapatkan ujian yang tidak mengenakan di dalam hidupnya sekalipun, ketika dia menghadapi musibah yang gak kunjung usai,
rizkinya seret, meriang ora mari-mari, maka dia akan segera menyadari bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan musibah yang ditimpakan kepada kita lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak mana? Nikmat. Lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, pripun? Kita tidak bisa menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Kenapa Ustaz kok bisa enggak dihitung nikmat Allah? Karena saking banyaknya. Kalau musibah niku masih bisa dihitung napa mboten, Pak? Masih bisa. Musibah yang ditimpakan kepada kita itu masih bisa dihitung oleh jari kita, Pak. Makanya orang yang beriman, seberat apapun ujian yang dia alami, seberat apapun ujian yang ditimpakan kepada dia, dia tidak akan berkeluh kesah. Ora dela-dela napa niki? Mengeluh ketika panjenengan jatuh dari motor. Tiba maning. Jatuh lagi. Saya tanya, apakah akan mengubah kondisi ketika kita seperti itu? Tidak. Malah justru menambah masalah. Maka orang yang beriman ketika dia menghadapi musibah, dia tidak berkeluh kesah. Tapi dia selalu berpositif thinking. Napa Pak positive thinking? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh suudzon. Pertanyaannya, Allah itu buruk atau baik? Baik. Tandanya Allah mempunyai nama Allah At-Thayyib. Ada di sini belakang. At-Thayyib. Innallaha thayyibun. Allah Maha baik. Ya. Maka enggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha baik. Ustaz, tapi kan kita itu ditimpa musibah. Nikmatnya jadi berkurang. Laras nama boten? Laras. Kemarin duite akeh. Bisa mangan apa baik. Bola bali tuku lambi. Urung bada bewis persiapan tuku klambi. Ketahuilah Pak. Ketahuilah. Dunia yang kita tinggali hari ini, dunia yang kita tinggali pada detik ini, kenikmatannya yang ada di dalamnya hanya ada 3 tok. Ada berapa? Hanya ada 3 tok. Jadi inti kenikmatan duniawi, intinya cuma 3 Pak. Kalau kita sudah dapat 3-tiganya, niscaya kita sudah mendapatkan kenikmatan dunia yang seutuhnya. Mari kita dengarkan yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang di antara kalian hari itu bisa tinggal di rumah dengan keadaan aman. 1. Tinggal di rumah dalam keadaan aman. Mu'afan fi jasadihi. Jasadnya, tubuhnya sehat. Sehat apa mboten, Pak?
Alhamdulillah, berarti wis oleh loro. Indahu qutu yaumih, dan dia bisa makan hari itu. Perhatikan, hari itu. Sampun nyore, Pak? Wis nyore? Klasik ya. Sebelum maghrib wis nyore. Wis ngopi? Wis. Ya. Berarti sudah mendapatkan 3 kenikmatan. Panjenengan sudah mendapatkan kenikmatan dunia seutuhnya. Maka orang itu seakan-akan faka'an nama hizat lahu dunia. Orang yang mendapatkan 3 kenikmatan ini, dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia seutuhnya. Jadi dunia ini intinya cuma pinten? Cuma 3. Pertanyaannya, ya. Hari ini jenengan 3-tiganya punya semua kan? Ya. Umay aman? Nang umah? Aman. Orang aman jajal PA. Bojone. Aman ora, Bu? Aman. Oke. Berarti sudah mendapatkan 1. Ya. Sehat, Pak? Muka-mukanya sehat semua. Tandanya sampai sini. Ya. Dan sudah makan pada hari ini. Jangan pikir orang-orang yang mempunyai mall di luar sana, mempunyai swalayan, perusahaan di mana-mana. Jangan pikir mereka itu bahagia. Bahagia apa mboten? Bahagia. Belum tentu ya. Bismillah. Ada orang yang memiliki duit bertriliun-triliun, bahkan berkuadrun, tapi orang bisa mangan, tapi nggak bisa makan. Apa-apa roli, arep mangan kiye, kena stroke. Arep mangan kiye, kena kolesterol. Arep mangan mendoan, mengko darah tinggi. Serba nggak boleh. Kaya dia, memang kaya, tapi tidak mendapatkan satu nikmat. Nopo? Dia nggak bisa makan seutuhnya. Berarti dia kurang. Dia nggak menikmati dunia. Dia nggak mendapatkan dunia seutuhnya. Ya, maka alhamdulillah yang hadir di sini, masya Allah, wajah-wajahnya aman, tinggal di rumah. Rata-rata rumahnya aman. Orang kena longsor. Ada ya keluarga di sini yang kena longsor, banjir bandang? Nggak ada kayaknya. Ya, nggak kayak di saudara-saudara kami di Purbalingga, karena saya orang Purbalingga, sedang berduka, sedang ada banjir bandang, bisa makan. Ya, maka kita perhatikan ya, kita akan bahas satu persatu dari 3 poin ini. Ya, poin yang pertama, aman tinggal di rumah. Salah satu kenikmatan yang luar biasa, Pak, yang sering kita lupakan adalah kita bisa tinggal bersama keluarga di rumah dalam keadaan aman. Jenengan pulang ke rumah nanti cuti masih bisa ketemu istri. Pulang cuti bisa ketemu istri ke berapa? Ke 1 ya. Pulang masih bisa ketemu orang tua. Bisa ngumpul komplit di keluarga. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Itu nikmat yang luar biasa. Kemudian kita ijik-ijik anak bom datang ke rumah jenengan. Apakah jenengan merasa takut hari ini rumah panjenengan kena bom? Merasa? Nggak ada. Coba sekarang kita membayangkan saudara kita di Palestina, Pak. Apakah mereka mendapatkan karunia nomor 1 ini? Lah, abang mereka rumahnya saja sudah hancur, dibomi oleh manusia-manusia, beradab laknatullah alaihim. Apakah hanya rumahnya yang runtuh, Pak? Enggak, rumahnya tok. Sekaligus isi rumahnya. Siapa?
bapak ibu, anak istri. Ya. Mereka mengungsi masih saja dibantai oleh manusia-manusia biadab itu. Ya. Maka coba dari kita, rumah masih ada, keluarga masih ada. Ya. Kok sering ngeluh? Ya. Ketika kita mengeluh di poin pertama ini, lihatlah saudara-saudara kita yang kena banjir, yang kena longsor, saudara-saudara kita di Burma, ya, di Palestina, di Suriah, dan saudara-saudara kita yang sedang ditindas pada hari ini. Dia agar kita ini sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kurang ini Ustaz, kurang itu. Subhanallah Pak. Sekurang-kurangnya apa yang kita inginkan itu, kita kan masih punya rumah. Kita masih merasa aman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang engkau dustakan wahai manusia? Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kemudian kita dustakan. Mengeluh ini, mengeluh itu, berkeluh kesah setiap hari. Bokyao lihat saudara-saudara kita yang di mana-mana yang ditindas, yang diusir, yang dibunuh di mana-mana. Maka kita akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka stop, jangan banyak mengeluh. Gak ada gunanya. Gak ada penyelesaiannya. Hanya menjadi nopo kufur nikmat. Ini yang pertama. Nopo yang pertama? Punya rumah dalam keadaan aman. Yang kedua, sehat jasmaninya. Rata-rata yang hadir di sini pada sehat nggih? Pada sehat. Buktine gutul ngene. Ora kur gutul ngene tok. Ana singkang Jawa ming Kalimantan, buktine sehat. Sampai sini. Apa ada di antara panjenengan sampai sini ditanduk? Ada? Enggak ada saya rasa. Rata-rata jalan kaki, sehat. Ya Ustadz, tapi kan apa? Kolesterolku lagi dhuwur. Ya Ustadz, asam uratku wingi tes kambuh. Coba saya tanya panjenengan, Pak. Ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, coba berpikir dua hal ini. Catat baik-baik, dua hal ini wajib panjenengan pikirkan. Yang pertama, bandingkan antara anggota tubuh yang sehat dan yang sakit banyak mana. Ini yang pertama. Yang kedua, antara umur sehat dengan umur sakit panjang mana. Yang pertama, bandingkan ketika kita ngeluh tentang jasmani kita. Yang pertama yang kita bandingkan adalah bandingkan antara anggota tubuh kita yang sehat dan yang sakit banyak yang mana. Contoh, sakit gigi. Pernah, Pak? Sering ya? Masya Allah. Enak mau boten? Enggak. Angel ngomong, angel mangan ya. Coba saya tanya, Pak. Gigi yang sakit pinten? 1. Sing bolong siji tok. Coba saya tanya, jumlah gigi kita berapa? Anggap saja 30 lah ya, biar enak. Yang sakit 1. Yang sehat 29. Kok enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin atau tidak Allah menjadikan yang 29 ini jadi bolong, yang 1 sehat? Mungkin? Sangat mungkin. Jangankan menjadikan 29 bolong, gusi-gusi yang ngasih protol pun
Sangat bisa. Makanya disyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ompong-ompong si jiloro telu, syukuri baik. Orang susah ngeluh, aduh aku ompong, arep senyum angel banget. Sing ora ompong pira, Pak? Sing ora ompong pira? Disyukuri, nggak usah banyak ngeluh. Ya Ustad, aku mau ibar wudunen. Ngertos Pak wudunen? Bisul. Ngapunten ya, bisule teng pundi? Teng pantat ya. Ngapunten ya. Nggak bisa duduk. Saya tanya Pak, bisulnya berapa? 1. Kulit kita seluas ini hanya dikasih 1 bisul. Sisa luas kulit kita berapa Pak? Masih aman, tangan masih aman, badan masih aman. Coba bayangkan kalau semua kulit kita dikasih bisul oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Seperti Nabi sinten? Ayub alaihissalam. Ora kerasa. Berarti intinya apa, Pak? Lebih banyak anggota tubuh yang sehat dibandingkan yang sakit. Kenapa ngeluh-ngeluh terus? Berarti nggak boleh berobat, Ustaz? Sangat boleh. Bahkan ini dianjurkan oleh agama kita. Ini yang pertama, ya. Tatkala kita ngeluh tentang jasmani kita, bandingkan ya yang pertama. Yang kedua, bandingkan antara umur sehatnya dengan umur sakitnya. Bismillah. Coba yang hadir di sini, mulai disuruh ngurangin gula, ngurangin jeroan, ngurangin mendoan, kulit melinjo. Ada nama boten di sini? Banyak. Rata-rata, ya. Saya tanya ke panjenengan, Pak. Disuruh ngurangin itu di umur berapa? 50. 50 ke atas rata-rata. Pertanyaannya, Pak. Berarti umur 1 sampai 50 boleh makan itu semua? Masih boleh. Bisa ngopi rong sendok gulane, ngeteh abendina, bahkan es sukawan bengi, es cendol, es campur. Wis pirang kuintal, Pak? Pirang dacin kowe? Bulane. 50 tahun per hari ngentongna 6 sendok nggo ngopi karo ngeteh. Kurang cendol karo dapat. 50 tahun panjenengan sehat, menjelang meninggal dikasih sakit. Paling sakitnya berapa tahun, Pak? Hah? Umur umat Nabi Muhammad pinten? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Seandainya di umur 50 ke atas kita disuruh ngurangin ini, ngurangin itu, ya. Sehatnya 50 tahun dan seandainya kita meninggal di umur 60 tahun, berarti suruh nguranginya berapa tahun, Pak? 10 tahun. Wis marem 50 tahun, wis marem. Ya. Kenapa kita tidak melatih diri untuk berpola pikir seperti itu? Waktu sehat kita ini lebih lama daripada waktu sakit kita. Tatkala kita mengeluh, tembakan 5 bulan diuji kolesterol, lihatlah sisa umur kita pas kita masih sehat berapa tahun. Ya. Jadi dela-dela orang kur kayak gue. Ya. Jadi kalau kita melatih diri untuk berpikir seperti ini, insya Allah hati kita akan tenang, Pak. Ya. Jadi 2 poin ini ketika panjenengan menghadapi ujian berupa sakit di jasmani kita, maka ingat 2 poin ini, ya. Kemudian yang terakhir, ya, bisa makan hari itu. Subhanallah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat indahu qutu yaumihi, punya makan untuk hari itu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan indahu qutu sanatihi. Rasul tidak mengatakan panjenengan harus punya tabungan, punya makanan, ya, yang bisa dikonsumsi 1 tahun ke depan. Enggak. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan diksi yaumi, ya nang dina kuetok. Orang nibun-nibun betul tahun depan. Coba Pak angkat tangan di sini. Yang besok sudah nggak punya beras. Ada? Isin Ustaz. Rata-rata dari kita termasuk saya Pak. Buat besok sudah punya apa? Sudah punya beras. Bahkan di antara kita isi anak gabah. Di kumpul-kumpul nanang gudang. Ya rencanane nggo 3 tahun mingarep. Ya rencanane nggo putune nyong ya sing urung lahiran nggih. Subhanallah. Rata-rata dari kita sudah punya stok bahan pokok yang mungkin habisnya 7 keturunan. Kok yo masih ngeluh. Makanya kalau panjenengan perhatikan Pak, salah satu hewan yang hidupnya nyaman, tenang nopo? Burung, bagi-bagi coet-coet keluar dari sarangnya. Anaknya menyodorkan paruhnya. Nunggu bapak ibunya datang membawa makanan. Hidupnya tenang sekali. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan dengan contoh burung ini. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu pada pagi hari itu kedar. Napa Pak kedar? Hah? Sabah ya. Bahasa Indonesia apa? Kedar. Keluarlah ya. Burung kalau pagi hari itu keluar dalam keadaan perutnya kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Pernah panjenengan lihat burung itu pagi-pagi bawa kresek, karung? Enggak pernah. Ya, stok betul bulan ngarep. Enggak pernah kita lihat burung bawa karung, bawa kresek. Intinya apa? Pulang kenyang, besok nyari lagi. Andai kan kita hidupnya seperti itu, Pak, ini kita akan tenang hatinya. Selalu menggantungkan, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati rezeki kita itu kurang, maka siasatilah dengan mencari keberkahan pada rezeki itu. Kenapa Ustaz? Kok kita malah mensiasati keberkahan bukan nyari tambahan penghasilan? Karena walaupun rezeki kita itu sedikit, diberkahi oleh Allah. Caranya kepripun? Yang pertama, syukuri. Yang kedua, latihan sederhana. Syukuri. Nyukurinya kepripun Ustaz? Begitu dapat makanan cepet-cepet nopo? Alhamdulillah. Latih lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanan yang tersedia di meja makan itu gak sesuai dengan selera kita, cepat-cepat ucapkan alhamdulillah. Wah, jangan ketewel maning. Wah, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Bapak-bapak buka tudung saji. Nah, jangan bening. Beningnya orang saking beningnya langkah isine. Sudah dinikmati saja. Alhamdulillah, kita buka tudung saja. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Lihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka itu saking gak ada makanannya, yang dimakan apa Pak? Kaktus. Gak ada makanan lain. Kaktus itu makanan
atau bukan makanan, kaktus itu tanaman yang berduri, dimakan sama mereka. Bahkan suketeki pun dimakan sama mereka. Kita, Masya Allah, banyak sekali makanan. Jangan bening anak, sega anak, kerupuk anak, sambel anak. Masih katakan, jangan bening maning, jangan bening maning. Bersyukur, latih lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, latihan sederhana, Pak. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya mewah atau sederhana, Pak? Sederhana. Pernah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, tanya kepada Aisyah, wahai istriku, ada makanan? Gak ada, wahai Rasul. Sama sekali gak ada. Fa inni shaim. Ya udahlah, hari ini puasa aja. Ya. Pernah suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada makanan di tudung sajinya, tapi makanannya cuma itu tok. Nopo? Kurma dan air putih. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak nyari yang nggak ada. Rata-rata dari kita kan tahu maning, uslah toko nasgor, toko bebek goreng. Rata-rata kita dari itu. Karena kita nggak melatih sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya makan kurma dan air putih saja? Salah satu ahillah, 3 bulan, pagi siang malam. Esok awan wong kurma banyu putih. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngeluh? Enggak ngeluh. Ya, maka ya marilah kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya nikmat dunia itu ada berapa, Pak? Ada 3. Aman tinggal di rumah, sehat badannya, dan ada makanan pada hari itu. Ya, mari kita sama-sama ya saling menasihati ya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3-tiganya bisa kita nikmati ya. Maka ini yang bisa kami sampaikan ya. Ini pertemuan terakhir saya di sini untuk kajian ini. Ya, mohon maaf apabila selama saya di sini ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.